Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-temanku, adik-adikku dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruntuk dan terlebih khusus kepada kelas 2. Insya Allah pada kesempatan saat ini, pekan ke-1 ini, Bapak Pak Haji akan menerangkan dan menjelaskan, membawakan materi tentang akidah. Teman-teman, jika kalian semua sudah menonton video ini, maka siapkan buku akidah kelas 2, teman-teman. Insya Allah kita akan membahas tentang akidah, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran kita, maka Bapak akan bertanya dan Bapak akan menerangkan apa sih akidah itu, teman-teman. Nah, akidah itu adalah pegangan kita, teman-teman, atau bisa disebut juga tauhid, bentuk keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di pelajaran akidah ini kita akan membahas tentang rukun iman, arkanul iman, rukun-rukun iman. Rukun itu yang harus dilaksanakan, yang dikerjakan, teman-teman. Maka rukun iman itu terbagi menjadi 6. Itu yang disebutkan dalam hadis arba'in, arkanul iman. Pertama, teman-teman, perlu kalian tulis juga, siapkan buku tulis kalau belum ada. Pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, al-imanu bil malaikah, iman kepada para malaikat. Nah, yang ketiga, al-imanu bir rusul, iman kepada rasul-rasul, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Adam, Idris sampai Nabi Muhammad. Terus yang keempat, al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah. Banyak sekali kitab Allah, maka kita harus mengimaninya. Terus yang kelima, al-imanu biyaumil qiyamah, iman kepada hari akhir, hari kiamat, teman-teman. Dan yang keenam, al-imanu bil qadri khairihi wa syarhi, iman kepada takdir, qada dan qadar, baik itu yang baik, baik itu yang buruk, teman-teman. Maka dari itu, Bapak akan menjelaskan tentang rukun iman. Rukun iman yang pertama, al-imanu billah, teman-teman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa buka buku kalian halaman 1, teman-teman. Insya Allah kita akan terangkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih iman itu, Pak Haji? Iman itu adalah percaya, teman-teman. Nah, percaya, teman-teman. Iman itu percaya dan meyakini bahwasanya ada gitu. Iman kepada Allah berarti iman kepada Allah yaitu membenarkan, percaya, meyakini bahwasanya Allah itu ada, teman-teman, dan bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah lah yang maha mengetahui segala-gala yang gaib, teman-teman, dan yang nyata. Kita sebagai manusia hanya mengetahui yang nyata, yang bisa kita lihat oleh mata dan kita rasakan oleh indera, macam-macam indera kita. Kita bisa merasakan buku tanpa melihat karena ada tangan, teman-teman. Tapi kita tidak bisa melihat syaitan, tidak bisa melihat malaikat, dan tidak bisa melihat hal-hal yang gaib, teman-teman. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melihat, dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihatnya. Jadi itu, teman-teman. Apa sih iman kepada Allah? Iman kepada Allah adalah membenarkan keberadaan Allah atau meyakini adanya Allah dan meyakini bahwasanya langit dan bumi dan segala yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya Allah itu ada?
bukti Allah itu adalah ada, yaitu adanya kita sendiri. Kita ada di bumi ini karena ada Allah. Nah, terus apa-apa yang kita lihat itu, langit dan bumi, itu adalah bukti bahwasanya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa contohnya lagi Pak Haji bahwasanya Allah itu ada? Nah, kita bisa ingat lagi, flashback lagi, rewind pelajaran sirah tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika itu Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya kita saja sebagai manusia biasa tidak akan mungkin bisa melihat Allah. Kenapa? Karena seorang nabi dan rasul, Musa alaihi salatu wassalam, orang yang sangat kuat, gagah perkasa dan soleh. Nah, dia tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala sampai dia pingsan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa. Itu adalah contoh keberadaan Allah Subhanahu wa taala pada zaman dulu, teman-teman. Kalau zaman sekarang kita tidak boleh ingin melihat Allah langsung, tidak akan kuat kita. Nah, jadi cara kita tahu Allah itu ada yaitu kita melihat ciptaannya. Kita melihat anak-anak, orang besar, orang tua, langit, bumi, masjid, semua benda yang ada di bumi ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Diceritakan bahwasanya dalam surat Al-Qasas, "Ya Musa," kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni anallah rabbul alamin." Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam, Tuhan yang mempunyai alam ini, teman-teman, mempunyai langit, mempunyai bumi dan segala isi-isinya. Ini Allah yang bilang sendiri dalam surat Al-Qasas ayat 30, teman-teman. Terus selanjutnya bukti Allah itu ada, yaitu adanya Nabi Muhammad, teman-teman, dan adanya rasul-rasul lain, adanya nabi-nabi lain. Semua nabi dan rasul menyampaikan bahwasanya Allah itu ada, teman-teman, dan menyampaikan syariat yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Itu, teman-teman. Jika kita tidak percaya Allah itu ada, maka nabi pun tidak ada. Ngapain nabi datang ke bumi kalau dia tidak menyampaikan kebenaran adanya Allah Subhanahu wa taala? Jadi salah satu bukti adanya Allah adalah adanya para nabi dan rasul, teman-teman. Selanjutnya Allah memerintahkan hambanya untuk menyembah, seperti dalam surat Toha. Ketika kita sudah diciptakan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tugas kita? Tugas kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya diciptakannya manusia, jin, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita cuma beribadah, melaksanakan amal baik, teman-teman. Itu, teman-teman, ya. Terus selanjutnya, bukti adanya Allah adalah yang pokoknya kita lihat oleh panca indera kita, teman-teman. Itu, teman-teman, ya. Mungkin hanya itu dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.